KPK sekarang ini sudah terbelenggu. Kalau saya bilang bukan terbelenggu, sudah seperti orang kena ICU, di ICU. Oh, Udah nggak bisa ngapa-ngapain. udah sekarat banget. Sangat itu. Bayangkan, kalau yang dulu kita selalu bicara ada korupsi di lembaga tertentu, atau instansi tertentu, atau kementerian tertentu. Hari ini kita bicara korupsinya di KPK. KPK, betul. Kasus Firly Bahuri ini menurut saya udah jelas lah, nggak perlu dibahas lagi. Ya. Tapi yang penting momentum ini mestinya digunakan untuk memeriksa atau mendalami orang-orang lain yang serupa, ya kayak ya perilaku korupsi di KPK lah. Baik. Orang-orang ini yang harus dibereskan, diperiksa, dikeluarkan semua agar KPK bisa bekerja baik. KPK harusnya dipimpin oleh orang seperti apa, Bang Novel? Menurut Bang Novel, apa karakter dan kualitas Yang pimpinan pasti KPK? orang yang memimpin KPK haruslah orang yang berintegritas. Karena integritas itu poin utama. Paling tidak dia harus jujur, dia orang yang bertanggung jawab, orang yang betul-betul punya kompetensi, punya pengetahuan, dan dia orang yang betul-betul merasa memiliki negeri ini. Ya, teman-teman, ini Meet the Politician with me, Rian Ernest. Hari ini gue kedatangan tamu, gue agak nervous, grogi, karena gue mengidolakan beliau. Tanpa perlu kita panjang lebar jelaskan, kita kedatangan mantan penyidik KPK, Bang Novel Baswedan. Ini salah satu narsum Meet the Politician yang bikin gue grogi, deg-degan. Keringetan kan, kelihatan kan? Deg-degan. Mantan atau alumni? Apa? Mantan atau alumni? Oh iya, benar, mantan atau alumni, benar. Lebih senang dibilangnya mantan atau alumni nih? Bebas ya. Bebas. Canda aja. Canda. Jadi Bang Novel bertugas berapa tahun di KPK? Saya di KPK dari 2007 sampai 2021, ya 15 tahun. 15 tahun. Sebelumnya di Polri ya, berapa tahun? Polri. Bang? Di Polri? Di Polri itu berapa ya? 6 atau 7 tahun. Oke. Ini lebih lama di KPK. Lebih lama KPK. Ya. Jadi lebih mendarah daging di KPK lah ya. Oke. Lihat KPK hari ini gitu ya. Kita udah tahu lah ya permasalahan di KPK paling nggak di pemberitaan gitu. Tapi makin ke sini ada 1-2 sentimen bilang ya udahlah kayaknya emang udah semakin tanda kutip tumpul nih, tanda kutip semakin berantakan nih, semakin kacau nih. Udahlah bubarin aja KPK. Abang sendiri setuju nggak KPK dibubarkan, Bang Novel? Yang bicara dibubarkan siapa ya? Ada pimpinan partai atau apa bukan ya? Biasa gitu-gitulah, betul. Biasanya tapi beginilah. Betul. Orang banyak yang punya pandangan macam-macam ya. Ada yang bilang bagus membuat dari awal. Tapi kita perlu tahu bahwa membangun KPK itu nggak mudah. Nggak mudah. Perlu kerelaan semua pihak, terutama politisi ya. Ya. Dari legislatif maupun eksekutif. Ya. Itu perlu termasuk presiden ya. Tentunya perlu untuk betul-betul kesungguhan mau bentuk lembaga yang betul-betul mandiri, independen, dan bisa memberantas korupsi dengan efektif. Ya. KPK cukup baik. Bahkan kalau kita lihat di level internasional, KPK itu sangat disegani. Oke. Sangat disegani. Bahkan kita memberikan pelatihan ke beberapa negara-negara tetangga untuk bisa memberantas korupsi dengan baik. Nah, bicara terkait dengan hal itu, saya khawatir kalau dibubarkan, membentuk kembalinya sulit. Sulit karena apa? Belum tentu kemudian ada kerelaan dari lembaga politik lah untuk mau membentuk lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Seperti KPK. Yang pertama itu. Tapi terlepas dari itu kita juga prihatin terkait dengan kondisi KPK hari ini. Gimana tuh Bang? Yang kita kan melihat KPK tentunya berdasarkan undang-undang KPK, itu KPK itu lembaga yang dikedepankan lah untuk memberantas korupsi. Berantas korupsi di sini itu ada penindakan, ada pencegahan, dan ada pendidikan. Komprehensif harus jalan tiga-tiganya. Ditambah lagi ada supervisi dan koordinasi, menggerakkan kementerian lembaga untuk melakukan 3 hal itu. Nah, bicara terkait dengan KPK hal ini, ternyata hal itu sudah jauh sekali. Bahkan banyak orang bilang KPK sekarang ini sudah terbelenggu. Kalau saya bilang bukan terbelenggu, sudah seperti orang kena ICU, di ICU. Oh, udah sekarat banget. Sangat itu. Bayangkan, kalau yang dulu kita selalu bicara ada korupsi di lembaga tertentu, atau instansi tertentu, atau kementerian tertentu. Hari ini kita bicara korupsinya di KPK. KPK, betul. Yang harusnya nangkap kok ada korupsi malah.
Bahkan saya dari waktu ke waktu bicara terus-terusan ya. Walaupun sering dikatakan, oh ini dendam, ini habis TWK, padahal nggak selalu begitu. Kadang-kala saya juga melihat upaya TWK yang kemarin 2021 saya sangat nggak setuju pribadi. Itu upaya penyingkiran, jelas. Saya nggak setuju, Bang. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa bukan sekedar kami disingkirkan terus marah, tapi kita yang lebih marah lagi apa? Agenda memberantas korupsi ini betul-betul dibajak. Ini yang harus kita marah. Nah, oleh karena itu kalau tadi melihat KPK, saya berapa kali komen ya. Yang pertama, penyidik yang terlibat di kasus suap, contohnya Robin. Robin. Itu kan sebetulnya diduga nggak sendiri. Tapi pihak-pihak lainnya nggak diusut. Nggak mungkin sendiri kan kalau kayak gitu kan pasti. Bukan itu, karena saya dan teman-teman yang melaporkan. Jadi dalam melakukan tugas penyidikan, kita menemukan fakta itu. Dan kita yang melaporkan. Jadi kita mengetahui fakta-fakta itu. Jadi kasus Robin itu malah dari Abang dan teman-teman awalnya? Teman-teman melaporkan. Dan Robin pun di persidangan sempat mengatakan kan, bahwa dia akan mengungkap peran pimpinan. Bahkan orang lain. Tapi kan nggak di-follow up. Nggak di-follow up. Terus lain lagi. Kasusnya pimpinan KPK yang mengundurkan diri, Lili Pintauli. Yang diduga menerima gratifikasi. Betul. Dalam bentuk tiket dan sarana prasarana. Betul. Kan nggak sendiri, informasinya 12 orang. Tapi ketika satu, yang 11 kemana? Itu problem lagi. Problem banget tuh. Kita melihat lagi kasus rutan KPK. Bahkan bisa dibilang, ada yang bilang 4 miliar, ada yang bilang 6 miliar. Tapi itu uang yang dikumpulkan dari para tahanan, yang diduga dari para tahanan. Ini pungli yang ada di rutan KPK. Saya bilangnya bukan pungli ya. Itu pemerasan atau suap. Kalau pungli kan lebih ke inilah. Orang tukang parkir ngambil uang kecil-kecil. Gitu ya? Kalau uangnya gede kan bukan lagi pungli. Betul. Sudah pada posisi pemerasan atau suap. Betul. Belum lagi belakangan ini. Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang? Ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Kasusnya Firly Bahuri. Bahuri yang diduga memeras gitu ya. Boleh cerita nggak ke kami Bang, perspektif Abang gimana soal itu? Terlepas dari proses hukum harus dibuktikan terlebih dahulu. Ada asas praduga tak bersalah. Artinya kita harus menghormati proses hukum. Betul. Tapi fenomena ini fenomena yang sudah sering terdengar. Kali ini kebetulan ada yang berani melapor. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahinya begini. Orang yang diperas oleh penegak hukum. Saya bukan bicara kasus ini saja ya. Secara umum lah. Secara umum. Orang yang diperas oleh penegak hukum itu berat sekali untuk bisa melapor. Kenapa? Karena tentunya orang yang diperas oleh penegak hukum kan nggak mungkin orang yang nggak punya masalah. Betul. Ya kan? Kalau nggak punya masalah ngapain penegak hukum diperas kan? Jadi nggak ada harganya. Nah, ketika diperas dia punya masalah. Penegak hukum kan punya kewenangan. Dia bisa berbuat apapun. Betul. Posisinya jadi jauh langsung. Jadi jauh. Nah, ini diantaranya. Belum lagi resiko-resiko lain. Jadi kasus ini menjadi menarik ya. Tapi tentunya detailnya kan sudah banyak dibahas di media. Di media. Saya ingin menggarisbawahinya begini. Kasus Firly Bahuri ini menurut saya sudah jelas lah, nggak perlu dibahas lagi. Tapi yang penting momentum ini mestinya digunakan untuk memeriksa atau mendalami orang-orang lain yang serupa, kayak perilaku korupsi di KPK lah. Baik. Orang-orang ini yang harus dibereskan, diperiksa, dikeluarkan semua agar KPK bisa bekerja baik. Hari ini Dewan Pengawas KPK kan ada dari undang-undang baru. Kinerja seperti apa menurut Bang Novel? Dalam melihat konteks kasus ini, dugaan itu, seperti apa perspektif Bang Novel? Dewan Pengawas KPK masih kerja nggak ya? Masih ya? Saya takutnya lupa, karena saya cari-cari kok nggak ketemu gitu kan. Sudah menggambarkan. Iya. Tapi ginilah, saya beberapa kali bicara dengan Ketua Dewan Pengawas, Pak Tumpak. Beliau sendiri dengan lugas menyampaikan kurang lebihnya, kami ini Dewan Pengawas tidak diberi kewenangan. Ya, diberi tugas, tak diberi kewenangan katanya. Gitu. Jadi ketika bicaranya begitu di awal, saya bilang, ya sudahlah mau ngapain? Jadi mau ngapain? Faktanya pun, suatu kesalahannya yang harusnya bidang pengawas ini bisa bekerja, sehingga kesalahan ini nggak terulang atau lebih parah. Kalau bicara terkait dengan pemerasan, dalam tindak pidana korupsi, pemerasan itu level tertinggi. Tertinggi? Tertinggi.
Orang kalau ini dalam perspektif normatif ya. Orang kalau pernah memeras, kemungkinan besar dia juga pernah terima suap. Orang kalau sudah berani terima suap, minimal paling enggak dia pernah gratifikasi. Betul. Orang kalau sudah berani berbuat pelanggaran atau kejahatan pidana itu, paling enggak sudah sering melanggar etik. Betul. Artinya kalau bicara perspektif di bidang pengawasan, sampai terjadi pada level tertinggi, ini pengawasan dari mana gitu? Betul. Ini yang tangga-tangga sebelum ini kok nggak teratasi. Nggak teratasi. Iya. Aduh. Gawat ya. Gawat ya. Aduh, pesimis banget gue sama KPK hari ini kalau dengar cerita Bang Novel. Tapi kembali di Bang, hari ini masih seru nih running topik nih soal dugaan lah pemerasan yang dilaporkan juga oleh kubunya Pak Syahrul Yassin Limpo ya Pak. Emang so far dari yang kita dengar Bang, ada nggak sih bukti kuat kira-kira gitu? Yang emang fakta-fakta seperti apa sih Bang? Mungkin bisa di-share juga Bang yang Abang tahu di situ. Memang saya bacanya di media ya. Penjelasannya clear. Apalagi beberapa ada bukti, apakah betul itu kronologis yang dibuat oleh orang-orang yang katanya mengetahui atau ikut dalam suatu proses peristiwa itu. Saya pernah menangani beberapa kasus terkait dengan pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Baik. Melihat dari fakta-fakta yang tersaji itu, ini perkara udah jelas, sudah sangat jelas. Jadi saya pikir mestinya tidak ada kesulitan untuk mengungkap kasus ini, harusnya ya. Cuman tadi saya katakan, jangan sampai cuma berhenti di kasus ini. Momentum ini mestinya dipakai untuk bereskan KPK. Bayangkan loh, kalau KPK itu bisa bekerja efektif, maka banyak masalah korupsi yang sekarang ini menjadi problem besar di semua urusan. Bahkan kalau kita bisa bilang bukan hanya sektor ekonomi atau di pemerintahan, tapi masalah-masalah sosial akibat korupsi juga banyak sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita bisa mendorong untuk perbaikan pemberantasan korupsi ini bisa berjalan efektif, maka paling tidak indeks persepsi korupsi kita akan menjadi lebih baik. Betul. Dengan begitu akan mendorong investasi menjadi lebih baik. Betul. Akan membuka lapangan pekerjaan, akan memperbaiki sektor ekonomi, dan banyak lagi yang lain. Harga-harga pangan juga lebih oke. Dan juga harga pangan. Lebih oke. Dan juga begini, pemerintah itu banyak melakukan upaya pembangunan. Pembangunan kira-kira kalau praktek pembangunannya banyak korupsinya, apakah sesuai dengan kehendak perencanaannya? Betul, pasti tidak. Nah inilah. Jadi nggak awet ya. Betul. Jadi sebenarnya ini segala sektor. Kadang-kadang kan pemberantasan korupsi kesannya hanya urusan para SH, sarjana hukum dan penyidik saja. Padahal ini sektornya luas banget ya Bang. Bahkan bansos saja dikorupsi. Iya, aduh sedih banget. Dan itu dampaknya bagi masyarakat bawah. Betul. Haknya direnggut. Iya. Sedih banget. Tapi menarik nih. Sebenarnya bukan sekali dua kali Bang Novel dan bukan hanya Bang Novel, teman-teman lain lah yang mantan atau alumni gitu ya, yang keluar dari KPK gitu atau di TWK-kan gitu ya di KPK. Beberapa kali mengkritik Pak Firly. Pertanyaannya, ini personal atau gimana sebenarnya? Ya. Sebetulnya begini, kalau kritiknya itu berbasis fakta, harusnya seandainya pun ada ketidaksukaan karena personal, kan basis fakta, objektif, ya kan? Tapi tentunya kalau saya pribadi tentunya bagi saya Firly Bahuri itu nggak penting lah. Yang lebih penting adalah pemberantasan korupsinya, KPK-nya. Jadi saya ikut ketika awal-awal KPK dibentuk, membangunnya, proses susahnya, yang dulunya masih gajinya nggak seberapa gitu kan, walaupun lama-lama menjadi lebih baik. Betul. Itu kan kita ikut semua. Betul sih. Dan kemudian di penghujung tiba-tiba dibajak, tiba-tiba dipakai untuk peristiwa-peristiwa tadi yang soal dugaan korupsi, dugaan pemerasan dan lain-lain. Kalau itu benar semua, ini pengkhianatan terbesar kepada kepentingan negara untuk memberantas korupsi. Setuju. Ini dahsyat sekali. Kalau ngeliat KPK kondisi hari ini dengan berbagai hal yang kita udah lihat juga Bang dan Bang Novel sampaikan gitu. Kira-kira bagaimana kita menguatkan lagi KPK, membuat pemberantasan korupsi KPK lebih oke lagi gitu. Seperti apa? Ya, sebetulnya begini. Pemberantasan korupsi itu akan bisa efektif kalau ada political will. Political will itu ya. Di seluruh dunia kalau kita lihat di negara manapun lah, ketika ada dukungan yang sungguh-sungguh dari pimpinan negara, baik di eksekutif, legislatif terutama, eksekutif dan legislatif, itu tentunya akan bisa baik. Sekarang kan masalahnya, saya khawatir banyak orang atau banyak pejabat tidak merasa memiliki kepada kepentingan negara. Fokusnya di
Pribadi kepentingan atau kelompoknya. Tapi kalau kepentingan negara betul-betul dipahami bahwa ini kepentingan negara penting untuk bisa didahulukan, maka korupsi itu menjadi musuh yang terbesar. Pasti, karena itu kanker. Iya. Karena itu kanker. Bukan hanya terkait dengan bidang tadi yang disebut. Contohnya di semua sektor, penegakan hukum. Betul. Itu memang nggak bicara soal uang negara, tapi bicara soal layanan. Betul. Ketidakadilan, kepastian hak manusia, kepastian hukum. Belum lagi masalah sumber daya alam. Betul. Dan banyak lagi. Mau masuk ke akademi harus jujur jangan bayar. Masuk ke perguruan tinggi negeri harus jujur jangan Kesehatan, bayar. Jadi pertahanan, semuanya. banyak lagi. Ya nanti alutsista nanti beli mahal-mahal pas giliran perang beneran amit-amit ya. Nggak bisa keluar tuh rudal misalnya. Bukan hanya itu. Pasukan-pasukan yang latihan pun kecelakaan bisa jadi karena alutsista yang nggak benar. Betul. Dan itu kan kasihan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengabdi luar biasa, betul. KPK harusnya dipimpin oleh orang seperti apa, Bang Novel? Menurut Bang Novel? Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Apa karakter dan kualitas? Yang pasti orang yang memimpin KPK haruslah orang yang berintegritas. Karena integritas itu poin utama. Paling tidak dia harus jujur, dia orang yang bertanggung jawab, orang yang betul-betul punya kompetensi, punya pengetahuan, dan dia orang yang betul-betul merasa memiliki negeri ini. Kita ini mestinya atau beginilah. Saya sering kali dibicarakan sama orang bahwa ini novel ini terlalu represif gitu ya. Kalau Samarinda, kan beberapa saya dikatakan begitu. Bagi saya, seandainya kita berpandangan begini, oke, kita komit aja. Mulai dari hari ini ke depan, kita komit untuk berhenti berbuat korupsi dan kita perbaiki semuanya. Itu aja sudah bagus gitu. Artinya sederhana sekali itu. Butuh komitmen yang betul-betul sungguh-sungguh dan dilaksanakan. Menarik, karena Bang Novel tadi sampaikan, pada saat saya kuliah di Singapura, saya sempat belajar soal pemberantasan korupsi secara di perpustakaan aja. Tapi saya riset, ada satu hal yang menarik, dan ini mungkin agak kontroversial, di Hong Kong. Pada saat KPK-nya Hong Kong, ICAC dibentuk. ICAC dibentuk, tapi kepolisian Hong Kong juga ada, dan ICAC akhirnya pada konteks tertentu, saya lupa ini mungkin tahun 70-80-an, teman-teman ICAC menangkap polisi akhirnya, karena polisi saat itu masih kotor gitu. Akhirnya ribut banget. Akhirnya Gubernur Jenderal Hong Kong dulu masih di bawah pemerintahan Inggris ya, masih bukan di Tiongkok, masih pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal mengambil langkah yang mungkin kontroversial, mungkin pragmatis, mungkin berbau impunity juga. Gubernur Jenderal bilang ya sudah, korupsi yang lama kita lupakan, tapi mulai hari ini dari titik nol ke depannya kita harus bersih. Dan disitulah akhirnya kepolisian Hong Kong saat itu tidak ditindak lagi, tapi dari nol semua orang going forward lebih baik dan lebih bersih. Dan sempat Hong Kong bersih sekali. Mungkin sekarang saya nggak tahu dengan kondisi HAM di China dan Tiongkok, Hong Kong. Perspektif Bang Novel itu gimana? Apakah Indonesia perlu jangan-jangan langkah seperti itu atau jangan menurut Bang Novel? Itu kebijakannya kebijakan politik banget ya. Politik banget. Artinya kontroversial. Mau dibuat seperti itu pun atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting ada komitmen. Oh, political will tadi? Iya. Jadi seandainya, memang sih dalam pandangan saya begini, praktek korupsi yang sekarang ini terjadi, paling tidak dari beberapa pandangan saya ini secara kuantitas dan kualitas lebih besar. Ini kalau untuk diusut semuanya kita butuh orang berapa gitu. Iya, penyidik berapa ratus ribu kali. Sekarang kan di KPK saya pikir berapa? Ratusan aja kali ya, Pak. Mungkin penyidiknya mungkin 100 gitu ya, atau mungkin kurang dari 100. Kurang dari 100. Jadi kalau mau diusut semuanya pasti butuh effort yang sangat besar. Tapi juga jangan sampai kemudian dengan dihapuskan seperti itu, perbuatan korupsi yang nilainya besar-besar jadi selamat semua. Itu juga barangkali menjadi catatan juga. Betul. Tapi terlepas itu, apapun kebijakan dari pemerintah yang dibuat, asal konsisten dan berkelanjutan, udah tidak ada masalah. Menarik. Karena begini, kita ini kan ingin menatap masa depan. Betul. Kita ingin membuat negara ini semakin lama semakin baik. Dan saya sangat yakin, kalau komitmen itu dibuat, Indonesia akan sangat kuat dan maju ke depan. Amin. Saya sangat yakin. Setuju. Amin. Karena praktek korupsi itu banyak banget, seperti sekarang aja masih kita bisa berdiri ya. Betul. Ekonomi masih jalan gitu. Benar-benar. Gimana kalau itu bisa diperbaiki? Gila sih, kita negara top pasti. Setuju. Optimism. Iya. Aduh, seru kan? Saya emang idola banget sama Bang Novel. Terus tapi begini juga.
Mas Rian ini kan politisi. Ya. Dan politisi muda. Energinya kuat dong, hebat. Mas Rian juga bagaimana pandangannya soal itu? Itu kan menarik juga itu. Pandangan Mas Rian gimana soal pemberantasan korupsi ke depan? Iya, makanya kalau menurut saya politisi biasanya kalau turun ke dapil nih, ini sambil perspektif politisi, turun ke dapil pasti bicaranya kan saya kebetulan DPRD DKI nih, Jakarta Timur. Masyarakat terutama di pemukiman padat, strata ekonomi tertentu, bicara kan ekonomi. Dan saya juga yakin kalau korupsi itu kita berantas, sektor ekonomi kita pasti lebih optimal. Betul. Harga-harga lebih baik, rente-rente hilang, rantai-rantai nggak jelas hilang. Pada saat ada pelelangan pun kita udah capek-capek kerja, dipajakin, hasil pajaknya buat procurement yang benar. Jalannya bayar 1.000 perak, bertahan betul-betul 10 tahun. Kalau sekarang kan bayar 1.000 perak, ya harusnya bertahan 10 tahun jadi 5 tahun. Atau mungkin kurang bahkan. Jadi kalau saya sih ngeliat dari sisi politik soal ekonomi harusnya bisa kita berantas korupsi. Kedua apa? Pelayanan publik. Kalau kita bebas korupsi, pelayanan publik lebih baik. Trotoar nggak bolong-bolong, lampu jalan terang, transportasinya oke. Jadi makanya saya percaya meskipun ya itu tadi ya kita sama-sama tahu di politik hari ini jaranglah politisi yang bicara ayo kita berantas korupsi. Jujur jarang. Saya masih sedikit menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Ada, tapi belum mencapai critical mass yang cukup untuk mengubah. Tapi ya mudah-mudahan lah 5-10 tahun lagi kita fight terus. Saya nanya begini karena saya lihat Mas Rian ini cukup punya kepribadian yang kuat. Dan dan turun di lapangan pun nggak bagi-bagi uang sembako, jadi malah jadi bercandaan. Nah, ini modal dengkul nih caleg nih. Tapi buat saya ya itu buat masyarakat pada umumnya terlihat aneh. Tapi buat saya justru harusnya politik sehat seperti ini, biaya murah kan. Turun langsung ketemu dan interaksi, mencatat masalah. Alih-alih datang cuma skrebat doang, itu pasti begitu kepilih kepikirannya nyari proyek. Gitu. Inilah pentingnya anak muda ikut politik dan politik berintegritas. Aduh. Karena saya juga beberapa kali ketemu orang-orang anak muda yang ikut masuk di politik tapi kemudian justru malah ikut arus ikut korup juga. Itu nggak patut dicontoh. Betul. Makanya buat saya pribadi Bang, ini juga sebenarnya ujian buat saya. Saya di politik tapi belum pernah menduduki kursi. Oke. Staf gubernur DKI pernah ditawarin korupsi, iya tapi saya nggak ambil, lulus. Tapi kan sebagai staf gubernur. Justru kursi dewan saya belum pernah duduk nih. Makanya besok bosnya jadi ujian. Ini tes karakternya pada saat dapat kursi. Karena pada saat dapat kursi nggak ada yang ngeliatin, CCTV nggak ada, kolega-kolega lain juga gitu. Ini kembali ke integritas kita. Buat saya ini juga otokritik saya itu belum teruji paripurna Bang Novel. Makanya saya harus duduk kursi dulu dan saya buktikan. Jadi kalau saya ngaco-ngaco Bang Novel datang langsung gampar saya aja kan, bikin malu saya gitu. Tapi memang kita perlu dukung lah orang-orang yang hebat-hebat. Saling dukung lah dan saling ada peranannya. Kalau Bang Novel terus ada di pemerintahan, menyidik, menginvestigasi, menegakkan, yang di politik juga jalan nih, Indonesia pasti lebih baik sih. Bang Novel ngelihat 2 periode Presiden Jokowi hari ini, tentu pemberantasan korupsi ya. Menurut perspektif Bang Novel seperti apa? Apa yang bagus, apa yang perlu disempurnakan? Yang menurut saya yang paling catatan yang paling yang paling menonjol itu masalah KPK. Memang di periode pemerintahan yang sekarang ini KPK-nya lemah. Terlepas dari kenapa, kita mestinya nggak perlu bicara lebih jauh kenapanya karena kan udah lewat kan. Walaupun kita sering bahas itu di banyak media. Tapi kita berharap di masa waktu yang tersisa sekarang ini, semoga Pak Presiden mau mengambil langkah untuk memperbaiki KPK. Momentumnya ada. Kenapa? Karena ternyata sekarang sedang ada kasus terkait dengan Ketua KPK. Apalagi dugaan kasus-kasus lain juga banyak. Nah, kita berharap itu ada perubahan. Kalau kita melihat dari indeks persepsi korupsi di masa pemerintahan Pak Presiden per tahun pertama, itu sekitar 34, terus meningkat sampai pada posisi 40. Tapi kemudian sayangnya turun. Nah, turunnya ini di masanya Firly Bahuri nih. Di masanya Firly Bahuri turun sampai posisi sekarang 34 lagi. Nah, saya khawatir kebijakan politik waktu itu ya tahun 2019 memilih Firly Bahuri dan kawan-kawan yang kontroversi ya. Kenapa? Kontroversi karena sudah banyak waktu itu para tokoh termasuk pegawai KPK memberikan masukan kepada panitia seleksi dan DPR agar jangan milih orang-orang yang bermasalah termasuk Firly Bahuri dan dipilih gitu.
Saya khawatir kebijakannya Pak Presiden sebetulnya sudah cukup bagus. Betul. Tapi di masa tertentu, karena orang-orang ini diantaranya ya, kemudian terjadinya seperti sekarang, indeks persepsi korupsi seolah-olah 34 statnya 34 seperti sekarang. Iya. Saya khawatir tahun depan turun lagi menjadi minus. Jadi seperti jalan di tempat atau bahkan bisa minus. Bisa minus. Kita khawatirnya begitu. Betul. Tentunya kita tidak sedang bicara siapa yang salah dan kenapa. Betul. Karena nggak penting. Karena kita nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Lebih bagus kita berharap semoga Pak Presiden mengambil sikap untuk memperbaiki. Karena momentum itu masih ada. Kita masih punya waktu 1 tahun. Betul. Dan pimpinan KPK yang sekarang ini yang sudah jelas-jelas masalahnya terlalu banyak ya. Nggak perlu juga disebut karena terlalu banyak, terlalu lama pun disebut kan. Nah, semoga kemudian bisa diperbaiki. Dan caranya apa? Saya kira banyak pilihan cara. Baik, tapi Bang menarik nih, kalau tadi Bang Novel juga sampaikan, ini saatnya mungkin Presiden turunlah benahi KPK karena pimpinan hari ini banyak catatan-catatan. Apakah secara legal dimungkinkan bagi Pak Presiden untuk mengambil langkah-langkah ya administratif atau politik untuk membenahi pimpinan KPK? Apakah bisa Bang di hari ini? Saya nggak tahu karena agak teknis ya. Dalam kondisi normal mestinya nggak bisa. Tapi kan ada momentum. Momentum di mana ada fakta yang nyata di mana ada praktek korupsi yang terjadi di level pimpinan, bahkan ketua. Nah, saya sebagai orang yang sering melakukan penyidikan, kalau fakta-faktanya sudah cukup terang seperti yang ada di media sekarang ini, biasanya itu akan benar. Biasanya akan benar. Karena saya melihat, saya kecenderungannya itu akan benar terjadi. Ditambah lagi kasus-kasus dugaan korupsi lain yang belum bisa diusut dengan tuntas. Jadi sekarang ini sebetulnya Pak Presiden masih bisa untuk membentuk tim independen untuk mengusut itu semua, terus membenahi KPK, mendorong KPK untuk bekerja dengan baik. Dan itu poin luar biasa buat Pak Presiden. Poin luar biasa di tahun terakhir kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Ini karena juga menjelang masa kampanye. Harapan Bang Novel Baswedan terhadap capres-capres khususnya soal pemberantasan korupsi, ada nggak harapan khusus? Tentunya saya ini sebagai praktisi anti korupsi praktisi pemberantasan korupsi atau saya banyak lama di penyidik. Betul. Saya berharap semua capres, bahkan semua calon legislatif, saya berharap semuanya betul-betul mau menunjukkan perhatian untuk atau paling nggak menjanjikan lah, dan semoga janjinya juga dilaksanakan gitu. Jangan cuma janji saja. Untuk bisa untuk menjadikan program strategis pemberantasan korupsi. Sektor apa yang paling penting? Penegakan hukum. Penegak hukumnya diperbaiki, pemberantasan korupsi didorong. Dengan begitu semoga program-program apapun yang dilakukan bisa berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Nah, kita lebih dalam lagi karena saya membayangkan nih, anggaplah ada capres tertentu yang memang menang. Membawa agenda pemberantasan korupsi. Jadi sudah ada janji-janji gitu. Begitu beliau menjabat dan ingin mengeksekusi planning-planning tersebut, kira-kira tantangan hambatannya di bayang Bang Novel seperti apa nantinya? Ya, memang begini ya. Seringkali ketika pemberantasan korupsi itu mau dilakukan, orang seringkali menganggap bahwa akan ada hambatan, akan ada tantangan yang berat. Sebetulnya semua hal yang dilakukan untuk awalan itu pasti berat. Seandainya kita mau naik sepeda nih, untuk pertama kali jalan mengayuhnya kan berat sebetulnya. Tapi sebetulnya semua awalan apapun itu pasti berat. Betul, jogging lah, sepeda lah, pasti semua. Berat. Sama dengan pemberantasan korupsi juga. Ketika perintah itu awal, pasti ada saja orang-orang yang resisten. Betul. Orang-orang yang menghambat. Pasti ada. Pasti ada. Disitulah yang kemudian tantangannya adalah bagaimana komitmen itu menjadi penting. Betul. Kalau komitmennya kuat, akan mendorong terjadinya upaya yang dilakukan dengan berkelanjutan. Nah, kalau itu yang sudah dilakukan, maka tahap berikutnya jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah. Nah, ini sambil gali ilmu dari Bang Novel lagi nih Bang. Anggaplah capres nih menang. Beliau anggaplah ada pilar-pilar penegakan hukum gitu. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, pengadilan. Memang pengadilan ini kan sebenarnya merdeka. Sebenarnya kita agak susah juga eksekutif mau ini ya. Tapi ada polisi, jaksa. Atau gini lah Bang. Terlepas soal tata negara kita, di mana eksekutif nggak bisa membenahi pengadilan misalnya. Tapi ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau punya tenaga hanya bisa membenahi satu, mana dulu Bang? Yang paling prioritas? Kepolisian. Kenapa Bang? Karena kepolisian itu bersentuhan langsung dengan kegiatan kemasyarakatan. Dan kegiatan perpolisian itu
juga berkaitan langsung dengan kegiatan sosial, dengan masalah ketertiban, masalah keadilan yang segera ya. Tidak akan segera dilakukan kan dari kepolisian. Baru setelah itu penegak hukum lain diperbaiki. Baik. Tapi menurut saya nggak perlu setelah itu, tapi bersamaan saja. Itu nggak terlalu rumit ya. Sepanjang komitmen itu benar-benar dari pimpinan negara, saya kira nggak ada yang berani ngelawan lah gitu. Kalau nggak patuh, berarti dia adalah bagian dari permasalahan. Tindak saja. Atau keluarkan. Pecat. Sederhana saya kira. Simple, tapi dengar dari Bang Novel tuh jadi mantap gitu. Dan tambah lagi begini, orang berbuat korupsi itu kan bukan iseng ya, cari uang. Ya, ada perhitungannya lah pasti. Ya, karena dia mencari uang, dia akan mengumpulkan kekayaan. Maka sistem pengawasan dari kekayaan itu dilakukan, mulai dari single identity, transaksi tunai dibatasi, batasi ya betul. Dan banyak lagi hal lain yang bisa dilakukan. Dan kita punya banyak ahli-ahli yang bisa mengatur soal itu. Betul. Sepanjang komitmen dan kesungguhan itu betul-betul ada. Ya, kemarin aja mungkin senior-senior saya di partai politik begitu ada wacana transaksi itu mau dibuat cashless atau non tunai pada wah jangan dong nanti mau pemilu gimana nih gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang permasalahan itu banyak juga sih di kubu saya sendiri. Padahal kalau itu dibuat, justru malah orang-orang yang ikut kampanye nggak perlu keluar uang banyak-banyak kan gitu. Betul, nggak ribet. Ya betul. Tapi kadang-kadang nih cara berpikir kita juga suka bingung kadang-kadang. Iya. Nah, ini agak trivia, bisa dijawab bisa nggak nih Bang? Iya. Dari capres yang beredar saat ini, yang 3 nama terkuat ya Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Mana yang menurut Bang Novel paling bisa menegakkan anti korupsi? Saya ditanya begini mestinya Coy ya. Mestinya Coy. Kenapa? Coy itu konflik of interest teman-teman. Konflik of interest. Karena apa? Saya saudaranya dengan Anies Baswedan, masih sepupu kedua. Sepupu langsung ya? Dan saya sering diskusi dengan Bang Anies mengenai pemberantasan korupsi, mengenai perbaikan penegakan hukum dan macam-macam. Jadi kalau ditanya begitu, saya memilih untuk tidak menjawab karena nanti konflik of interest. Pantas aja lo jawab dia gitu kan. Gak bagus ini kan? Jawaban penyidik. Setuju Bang. Udah tahu gue jawab pasti akan Coy. Tapi karena editor nitip saya tanya ke Bang Novel. Iya. Tadi udah ditanya, tapi yang harus diperbaiki dari KPK, Bang Novel tadi udah jelasin sebenarnya sih ya. Bang Novel, kalau suatu saat KPK membutuhkan kinerja dan pengabdian dari Bang Novel, siap nggak Bang? Pada dasarnya begini, apapun untuk kebaikan negara, tentu saya ingin bisa berkontribusi. Tapi kalau ditawari jabatan, saya akan berupaya yang lain dulu deh. Gitu. Tapi kalau seandainya saya punya peluang dan itu bagian dari upaya berkontribusi untuk kebaikan, pada dasarnya siap. Tapi bukan dalam rangka cari-cari jabatan. Betul. Konteksnya itu aja. Jadi seorang Bang Novel itu mungkin udah lewat masa harus seolah-olah hanya di KPK saja. Bisa jadi peranan di sektor lain pun mau di swasta kayak atau apa sebenarnya udah di tahap itu kali Bang Novel hari ini ya. Tentunya saya sudah mempersiapkan diri untuk itulah. Baik. Apakah suatu saat akan masuk politik praktis Bang Novel, membenahi dari dalam sistem? Saya ini saya merasa nggak punya pengalaman dan bakat gitu ya. Jadi masuk ke politik itu rasanya area yang betul-betul saya tidak pahami. Kata orang masuk di area yang tidak dikuasai itu lebih bagus jangan gitu katanya. Iya. Kata orang bijak. Iya, setuju. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bang Novel sebelum kita ke segmen berikutnya, tapi saya mohon maaf kita mundur ke belakang sedikit nih soal memang peristiwa yang dialami Bang Novel tempo hari, penyiraman air keras. Itu akhirnya untuk penuntasan kasusnya itu gimana Bang Novel? Apakah Bang Novel secara pribadi merasa tutup buku, puas, kasus sudah terungkap atau gimana Bang? Ya, penyerangan terhadap saya, penyerangan air keras ya, itu persidangannya waktu itu saya protes keras. Bahkan di persidangan saya katakan bahwa saya tidak yakin bahwa itu pelakunya. Oke. Bukan saya yang tidak yakin, saksi-saksi yang melihat langsung saat itu tidak yakin itu pelakunya gitu, kurang lebih. Karena saya diserang itu, saksinya banyak, yang mengetahui banyak. Baik. Dan prosesnya meragukan dan membuat orang awam pun bisa memahami bahwa prosesnya itu tidak berjalan dengan menurut kaidah-kaidah hukum yang benar lah. Baik. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi saya justru ingin menunjukkan bahwa secara pribadi saya tidak pernah merasa bahwa ada dendam
orang yang berbuat harus dibalas. Ya. Tapi dalam perspektif hukum, keadilan itu harus ditegakkan. Betul. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan, maka orang-orang serupa atau orang yang sama bisa berbuat kepada orang lain lagi. Betul. Jadi saya membiarkan itu sama aja saya mendolimi orang lain. Betul. Tapi kalau secara pribadi, saya santai aja. Betul. Saya merasa bahwa segala sesuatu itu ada kekuatan yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Betul. Dan tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali yang Allah telah kehendaki. Jadi bagi saya nggak repot. Ya. Cuma tadi kalau perspektif keadilan, keadilan itu harus ditegakkan. Betul, apalagi Bang Novel mendapatkan itu pada saat sedang menjalankan tugas negara ya. Jadi orang-orang yang mengabdi kepada negara, gigih, diserang dan tidak terungkap, akhirnya kan membuat jadi ada ya. Tentu ada efek-efek gentar juga jadinya ya. Jadi nakut-nakuti orang lain. Betul, setuju. Oke, thank you Bang Novel. Kita akan masuk ke segmen netizen bertanya setelah ini. Bang Novel Baswedan, ini segmen netizen bertanya. Ini ada 4 pertanyaan ditanyakan ke Bang Novel. Oke. Wah, kita nanya penyidik, biasanya penyidik yang tegang juga. Aduh, maaf ya Bang, karma sekali-sekali ditanya. Bang, pertama, dari 5 pimpinan KPK yang sekarang, urutkan dari yang terbaik sampai terburuk menurut Bang Novel. Pimpinannya kan sempat berganti tuh, kemarin kan Lili, sekarang Tanak. Oh ya, ganti ya, Yohanes Tanak ya. Yohanes Tanak. Nah, yang dari terbaik sampai terburuk Bang, kalau Bang mau berkenan. Waduh, saya jawabnya susah sekali nih. Ini pertanyaan yang paling susah yang ada di saya. Memang, ini tim editor begini, jago nih. Saya jawabnya dari yang terburuk dulu aja kali ya. Wah, siap Bang. Saya kalau diminta untuk memberikan nilai gitu ya. Kalau nilai 0 sampai 10 gitu ya. Saya memberikan nilai minus untuk Firly Bahuri. Oh, oke. Minus ya. Berarti di bawah 0 gitu. Ya. Selamat Pak Firly, minus. Untuk Alexander Marwata sama Nurul Gufron yang mungkin nilainya 3. Wah, remedial. Remedial banget. Remedial. Untuk Tanak saya nggak tahu. Johannes Tanak saya nggak tahu. Lili Pintauli jelas punya masalah, berarti nilainya di bawah 3. Di bawah 3. Untuk Pak Nawawi nilainya 5. Baik. 5. Jadi saya kira kalau dihitung remedial, semuanya remedial. Semua remedial. Aduh, ngelus-ngelus dada kita langsung. Bang Novel, tapi itu tadi mungkin cerita-cerita kurang oke. Sekarang cerita yang baiknya. Siapa ketua KPK terbaik sepanjang sejarah menurut Bang Novel? Terbaik ya? Iya. Tentunya menjawab yang terbaik itu seolah-olah saling mengalahkan gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa yang baik ya. Kalau bicara ketua KPK, menurut saya yang terbaik Pak Busro Mokodas. Pak Busro Mokodas itu pernah menjadi ketua KPK 1 tahun. Betul. Tapi pada saat kalau nggak salah Pak Antasari Azhar ya, ada permasalahan lalu beliau mengisi. Ya. Saya melihatnya itu ya. Tentunya begini, menjadi pimpinan KPK itu selain dari bisa diteladani, bisa mendorong terbentuknya value atau terbangunnya value integritas, ada banyak value utama yang di KPK ya. Juga ketegasan dalam bersikap termasuk dalam upaya penindakan. Dan itu Pak Busro cukup bisa memegang posisi itu. Padahal beliau hanya 1 tahun efektif sebagai ketua ya. Baru berikutnya di komisioner ya. Iya, wah, respect. Jadi ada lagi nama selain Pak Busro yang menurut Bang Novel patut diberi salut? Pak Busro aja selebihnya ya kurang lebih hampir sama. Ya. Oke. Tadi saya jawab nomor 3, apakah seorang Novel Baswedan mau kembali ke KPK? Jawabannya? Saya gini, pada saat nanti seandainya ada keadaan di mana saya punya peluang untuk mendaftar menjadi pimpinan KPK, akan saya pertimbangkan. Wah, keren. Akan saya pertimbangkan. Ya. Tapi kalau kembali untuk menjadi pegawai KPK, rasanya saya tidak. Baik. Apalagi melihat KPK-nya seperti sekarang. Sistemnya sekarang, betul. Jadi 4, nah ini nyambung nih. Apa yang akan dilakukan Bang Novel kalau ikut pimpinan, seleksi, dan kepilih jadi ketua KPK? Ini kita silakan, imajinasi seorang Bang Novel. Apa yang akan dilakukan ketua KPK? Memberantas korupsi itu mulai dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Pendidikan diantaranya itu adalah mendorong peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu perlu dikuatkan agar masyarakat memahami dan menyadari bahwa korupsi itu menjadi masalah bagi semuanya. Sehingga ketika masyarakat semua itu punya peran serta yang baik, maka dorongan untuk KPK bisa bekerja benar itu sangat kuat. Betul. Terus begini, selain itu penindakan dan pencegahan itu bukan hanya domain KPK saja.
Ini yang perlu dilakukan. Kenapa? Ada banyak kementerian dan lembaga yang bisa melakukan di masing-masing institusinya. Ya. Mestinya perintah itu KPK bertindak sebagai koordinator dan memerintahkan atau mendorong atau mewajibkan, karena di undang-undang diatur, mewajibkan kementerian dan lembaga semuanya melaksanakan tugas-tugas untuk melakukan pencegahan dan memberantas korupsi di tempatnya masing-masing. Khususnya ada fungsi-fungsi inspektorat kalau nggak salah ya. Ada inspektorat yang dikuatkan, ada sistem-sistem yang harus dibuat. Kalau itu dilakukan akan sangat kuat. Betul. Dan posisi penindakan akan masuk di tempat-tempat di mana betul-betul praktek korupsi itu besar dan penting untuk KPK masuk. Betul. Karena KPK juga penindakan juga bisa dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Betul. Ketika itu dilakukan dengan cara yang sistematis, dengan kolaboratif, sangat kuat dan saya kira akan luar biasa. Jadi caranya adalah penegak hukum yang membidangi terkait dengan pemberantasan korupsi itu betul-betul diberikan porsi dan didorong. Bidang-bidang terkait dengan pencegahan itu betul-betul diberikan porsi dan peran sehingga terlihat di mana posisinya semua. Peran serta masyarakat untuk mengawasi, untuk melaporkan dan kritis terkait dengan masalah pemberantasan korupsi itu dilakukan. Baik. Itu saya kira akan sangat hebat sekali. Kalau setuju Bang, tapi hari ini Bang menarik. Ada yang mengatakan, iyalah mungkin kita kemarin terlalu fokus di penindakan, kita fokus ke pencegahan aja, katanya. Yang dulu oposan terhadap KPK. Tapi hari ini soal pencegahan, apakah sudah oke Bang? Pencegahan KPK hari ini nyaris tak terdengar. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya 2 tahun terakhir ini melaksanakan tugas memimpin Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri di bawah Kapolri. Jadi saya juga datang di banyak kementerian lembaga. Dan saya melihat KPK justru masuk di pemda-pemda dan kegiatannya sosialisasi. Saya juga bingung, ini kok semakin turun ya. Kalau kemarin katanya pencegahannya mau dikurangi, penindakannya dikurangi, pencegahannya dioptimalkan, yang mana yang optimal? Jadi problemnya terlalu banyak. Jadi saya pikir penindakan, pencegahan, dan pendidikan itu harus diberikan porsi yang sama. Tidak pernah ada negara manapun berhasil memberantas korupsi yang hanya pencegahan saja. Betul. Memang sih untuk level negara yang sudah posisi indeks persepsi korupsinya sudah tinggi, itu yang dikedepankan pencegahan. Tapi yang untuk indeks persepsi korupsi di bawah 5, itu penindakan yang dikedepankan. Betul. Tapi pencegahan juga harus diikuti. Dan mestinya dengan cara porsi yang sama. Harusnya begitu. Setuju. Kalau hari ini dibilang penindakannya dikurangi, pencegahannya dikedepankan. Emang IPK kita berapa? 3,4. Jadi nggak logis gitu. Nggak logis. Setuju. Keren. Saya belajar tadi. Bang Novel udah melihat masalah ini menurut saya ya. Korupsi itu masalah yang sistemik dan kolaboratif. Betul. Dilawan dengan pencegahan, pemberantasan yang juga sistemik dan kolaboratif. Betul. Keren, respect. Kita banyak belajar hari ini. Terima kasih Bang Novel sudah datang. Sehat-sehat selalu. Semangat terus, kita saling mengingatkan. Thank you teman-teman udah ikut Meet the Politician. Jangan lupa like, share, dan subscribe Komisi.co. Dan berikutnya kalau teman-teman ada usulan siapa yang mau kita bahas di acara Meet the Politician, tulis saya di kolom komentar. Saya Ernest. Terima kasih Bang Novel Baswedan. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa.